Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, kadang ada rezeki yang kotor dan wajib kita bersihkan, atau kalau dalam Islam ya membersihkan rezeki. Mungkin ada beberapa hal yang mengalami kejadian atau mungkin mengalami berbagai kisah kehidupan yang terkadang merasa kurang berkah rezekinya, dan sebagian merasa rezekinya berkah. Nah, tentu ada perbedaan. Yang barokah bisa jadi rezekinya bersih, halal, diberkahi oleh Allah. Yang tidak barokah bisa jadi karena ada rezeki yang kotor yang perlu dibersihkan atau ada hak orang lain. Ada beberapa hal, misalkan ya, rezeki yang mudah menguap dan hilang begitu saja. Jadi sebelum dipakai atau mungkin belum tercapai keinginannya, tiba-tiba ada pengeluaran yang tak terduga, tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak sehingga uangnya habis, tak ada sebab apa-apa, padahal rencana misalkan untuk pendidikan anak, tapi ternyata ada kebutuhan mendadak, entah kendaraan rusak atau rumah rusak atau ada yang sakit, sehingga jatah untuk pendidikan anak malah untuk biaya sakit. Nah, bisa jadi ada rezeki yang kotor di situ yang perlu kita sedekahkan atau dibersihkan sebagaimana mestinya. Yang kedua, kadang hati yang mudah gelisah atau gusar, kurang tenang. Seseorang yang mungkin merasa was-was tanpa sebab, gelisah, gak tenang, kurang istiqomah dalam berbuat ibadah dan perbuatan baik, ya bisa jadi ada rezeki yang kurang berkah di situ, sehingga perlu kita bersihkan. Yang ketiga, seringkali membawa penyakit, yang suka sakit-sakitan, merasa hidupnya kurang sehat, sering masuk rumah sakit, ke dokter, dan lain sebagainya. Bisa jadi sumber yang dimakan ada yang tidak halal, ada yang tidak bersih, sehingga menjadi penyakit. Maka bisa berpengaruh terhadap kesehatan dan fisik dan tubuh dan mental bagi yang menggunakan rezeki itu. Ada yang hidupnya sederhana tapi sehat, berkecukupan, tidak kekurangan, walaupun sederhana, bisa jadi itu yang lebih berkah. Ada yang banyak, ya mungkin hasil korupsi atau hasil menipu orang atau mungkin hasil nyolong, mencuri atau hasil-hasil lain yang sebenarnya juga baik-baik saja, tetapi ada hak orang lain yang dimakan, terkadang juga berpengaruh membawa penyakit. Makanya as-shadaqah tanfa'ul bala, salah satunya ya dianjurkan untuk bersedekah untuk menghindarkan dari bala, bencana. Kenapa? Karena itu bagian dari membersihkan harta dan berbagai jalan yang lain. Yang keempat, seringkali dirasa sulit untuk taat kepada Allah, menjauhkan diri dari Allah, merasa jauh dengan Allah, merasa jauh dengan Kanjeng Nabi, sehingga bermalas-malasan berbuat baik, bermalas-malasan dalam melakukan ibadah. Tapi kalau maksiat rajin. Nah, itu juga bisa jadi dari rezeki yang tidak berkah atau yang kurang halal, atau sebagian tercampur rezeki itu. Jadi subhatah dari berbagai jalan rezeki yang tidak benar. Terkadang ada haknya anak yatim dimakan, haknya tetangga dimakan, haknya teman dimakan. Nah, itu juga menjadikan kurang berkah dalam diri kita. Ya, apapun itu, Islam sudah mengajarkan syariat, mengajarkan solusi untuk menunaikan zakat, bersedekah, beramal soleh, membagikan sebagian rezeki untuk orang lain, untuk tanfa'ul bala, ya, karena ada haknya orang lain. Itu salah satu cara membersihkan harta, membersihkan rezeki kita. Yang kedua, harus mulai hati-hati tentang rezeki kita. Apakah betul-betul halal, haram, atau masih subhat, masih bertanya-tanya halal haramnya, sehingga mulailah disiplin betul-betul mencari rezeki yang halal. Itu yang dianjurkan oleh agama kita, ya, rawahu al-Hakim, dan berbagai hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah, termasuk juga kesalehan anak cucu kita. Kalau kita memberikan rezeki yang halal, insya Allah anak cucu kita akan menjadi anak-anak yang soleh-soleha, karena diberi rezeki yang halal, diberi rezeki yang betul-betul diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, nafkah, uang yang hasil kerja yang halal. Dan tentu ada anjuran tarekat secara
ibadah, mengikuti kegiatan syariat dan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salah satunya adalah tarekat Ruh Ma'rifatiyah dari saya. Dengan jalan menuju tarekat, insya Allah kita akan tambah iman, tambah syukur, tambah berhati-hati dalam memilih kehidupan kita yang benar, yang halal dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya Kang Mas Ran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.